Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Dan kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36 berkata demikian. Dan Yesus dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku, melalui Yesus. Dan Kisah Rasul 4 ayat 12, Rasul Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Dan juga Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap. Ya, dan juga Alkitab mengatakan dengan jelas, dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau dibenarkan. Semoga Tuhan membuat kita memilih yang terbaik dalam hidup ini. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus tetap menyertai kita walaupun kita saat sedang rehat malam ini, dan walaupun kita mungkin saat ini sedang berleha-leha sebelum kita tidur, tapi mari kita ringankan hati kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Allah. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau bersandar pada Tuhan, bukan pada kekuatan kami manusia, tapi pada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membacakan dalam Keluaran 14 ayat 1 sampai dengan 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali. Bayangkan dikatakan balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut, tetapi di depan Baal Zefon berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun, ingat, ini dia, maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukan aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Jadi ketika diberitahu kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubah hati Firaun pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel telah pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyat membawanya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih, ia segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwira. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun raja Mesir itu sehingga mengejar orang Israel, tapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukan mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot di depan Baal Zefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau bawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepada kamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarkan kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Puji nama Tuhan. Cerita ini agak panjang, tetapi saya mau katakan temanya dulu, bersandar pada Tuhan, jangan pada kekuatan kita.
Ini Musa kita lihat bagaimana sangat-sangat tenang. Dan karena dia tahu skenario Allah yang Tuhan lakukan. Kalau seseorang sudah tahu skenario Allah apa yang akan terjadi, maka dia akan tenang. Bukan karena dia hebat, bukan. Karena dia memang dekat kepada Tuhan. Memang dia sering menyerahkan diri kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Sehingga ketenangan dari Tuhan itu ada. Kita lihat perbedaan antara orang Israel yang mengalami ketakutan karena apa? Wah, habislah, matilah kita ini. Enggak lagi makan tempe, enggak lagi makan daging, enggak lagi makan bawang pre dan lain sebagainya. Itu menjadi memori yang sangat indah bagi mereka bisa makan minum di Mesir. Tetapi saya mau katakan orang yang bersandar pada Tuhan, orang yang bersandar pada Tuhan, bukan pada kekuatannya. Karena apa? Karena dia tahu. Jadi kalau Anda tidak tahu, Musa tidak tahu bahwa yang pertama, karena Allah yang memelihara mereka. Jadi kalau kita tahu bahwa Allah yang memelihara kita, kita tidak perlu cemas, ketakutan. Ya, saat ini kita lihat bagaimana ketakutan sebagian orang dalam menghadapi sulitnya ekonomi sekarang ini. Dan kita terus berdoa supaya kemudahan-kemudahan diberikan kepada kita orang-orang yang percaya, dan pertolongan Tuhan datang dengan memberkati apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita usahakan. Bagi pengusaha-pengusaha, ya, kalau saya membaca judi online itu, ya, sangat miris hati saya. Karena apa? Di mana orang-orang serakah, orang-orang yang mau cepat kaya tanpa bekerja, tanpa melakukan tanggung jawab mereka, dan mengakibatkan triliunan uang negara atau uang masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, itu triliunan itu dibawa ke luar negeri. Anda bisa bayangkan itu? Karena tidak yakin akan pemeliharaan Tuhan. Mereka lebih yakin judi online yang padahal kehancuran, cerai. Ada banyak permasalahan-permasalahan karena judi online ini. Anak istri terlantar. Usaha yang tadinya enak-enak jadi pegawai negeri susah, terpecat, dan lain sebagainya. Usaha yang maju ambruk seketika. Karena apa? Ingin memuaskan nafsu serakanya. Dia pikir dia dengan melawan mesin judi itu dia bisa menang. Ya, sekali dua kali engkau diberikan menang, tapi selanjutnya, sorry. Jadi jangan mau dibodohi orang-orang yang mengatur mesin itu. Jadi sedihnya saya karena apa? Triliunan uang itu yang seharusnya bisa berputar di negeri ini, tapi harus pergi keluar sana hanya karena kebodohan, hanya ketidakyakinan kepada pemeliharaan Allah dan perlindungan Allah dalam hidup mereka, sehingga melakukan kebodohan. Satu. Bayangkan itu. Saya nggak tahu apakah kita punya prinsip untuk mendoakan orang-orang yang mereka-mereka yang membuat uang negara ini ada di sana. Mereka kerja, mereka mungkin melakukan manipulasi dan lain sebagainya. Kemudian mereka judi habis-habisan, merampok, mereka judi dan uangnya pergi ke luar negeri. Dan saya menghimbau kepada mereka-mereka yang pemain-pemain judi online, sadarlah. Ingatlah Tuhan yang menciptakan engkau, ada yang memelihara engkau. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Jangan ikuti judi online itu. Malang nasibmu. Kalaupun engkau lihat 1-2 orang yang mungkin bisa hidup dari judi online itu, tetapi kalau engkau mau mengerti jutaan manusia yang mengalami kerugian, dan bukan hanya itu, keluarga yang harmonis menjadi kacau balau, anak-anak menjadi kacau balau, pendidikan mereka akhirnya tidak bisa terselesaikan hanya karena uang yang kau punyai kau pakai untuk berjudi, bukan kau pakai
untuk membesarkan anak-anakmu dan menyekolahkan anak-anakmu. Bertobat, sadar. Semoga Roh Kudus datang kepadamu. Lalu percaya akan pemeliharaan. Yang kedua, kata firman Allah, karena kita mengetahui, karena Allah mengetahui persoalan kita. Haleluya. Seperti ini. Dia skenario-kan itu. Udah, Musa kamu ada di sini. Balik aja dulu ke sini. Supaya nanti di sini dipikir kamu sudah tersesat. Tetapi justru disitulah saya akan bertindak. Dan mereka menyangka bahwa mereka sudah tersesat. Tetapi aku akan menunjukkan kemuliaanku. Itulah yang mau saya katakan, bahwa Allah memelihara kehidupan kita, dan juga Allah mengetahui persoalan kita dan untuk menyelesaikan persoalan itu. Persoalannya adalah akan menyeberangi laut itu. Apakah Tuhan tidak bisa? Kita lihat saja, Tuhan bisa. Dan laut itu digunakan Tuhan juga untuk memusnahkan, menunjukkan kemuliaan Tuhan kepada Mesir dan sekaligus kepada orang Israel. Dan yang ketiga, kata firman Allah, orang yang bersandar pada Tuhan jangan pada kekuatan kita, ya. Jadi bersandarlah pada Tuhan, jangan pada kekuatan kita. Musa itu dia bersandar pada Tuhan, bukan pada kekuatannya. Pada akhirnya dia menikmati, karena kita tahu Allah selalu bersedia melibatkan diri atas persoalan kita, ya. Jadi kita lihat bagaimana akhirnya Musa bisa membawa Israel menyeberang Laut Tiberel, dan kemudian sekaligus air itu memusnahkan orang-orang. Karena apa? Allah mau terlibat dalam persoalan. Itu sebabnya setiap pagi saya mengatakan intervensi hidup saya Tuhan. Baik di tengah hari ketika saya berada bersama dengan Tuhan, intervensi terus. Karena tahu kita terbatas kekuatan kita. Itu sebabnya saya katakan bertahta dalam hati ini. Siapa yang tahu moral kita? Siapa yang tahu pikiran kita? Istri sekalipun tidak tahu, sahabat sekalipun tidak tahu. Tapi Tuhan tahu apa yang di benak kita, apa yang di pikiran kita, apa yang di hati kita. Dan ingat, kalau engkau hidup karena Tuhan, dengan takut akan Tuhan, penghargaanmu kepada Tuhan dan sesama akan menjadi tinggi. Tapi kalau engkau tidak hormat kepada Tuhan, bagaimana mungkin engkau bisa hormat kepada orang tuamu? Bagaimana mungkin engkau bisa hormat kepada orang yang kelihatan, yang tidak kelihatan, yang mengatur hidupmu, yang menjadi raja atas hidupmu? Tidak kau hormati. Apalagi saya mau katakan, kalau engkau hormat kepada Tuhan, kau akan memberikan yang terbaik. Dan Tuhan akan membela engkau, melibatkan diri dalam persoalanmu. Tapi ada banyak kita tidak membiarkan Tuhan melibatkan diri dalam persoalan kita, dalam hidup kita, dalam persoalan-persoalan kita. Kita mau menanggungnya sendiri. Musa tidak demikian. Dia bersandar kepada Tuhan dan dia tidak bergantung kepada kekuatannya. Dia bisa saja, tetapi tidak. Dia tidak lakukan karena dia tahu Tuhan tempat dia bergantung, Tuhan tempat dia bersandar, Tuhan yang tahu persis cara untuk menolong kehidupannya. Diberkatilah kita yang bersandar kepada Tuhan, bukan pada kekuatan kita, atau pada hikmat kita, atau kepada kekayaan kita, atau kepada apa yang kita punya, tapi bergantung sepenuhnya, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami orang-orang yang bersandar kepada Tuhan sepanjang umur hidup kami, bukan pada kekuatan kami, bukan kepada kemampuan kami atau kekayaan kami atau hikmat kami, tetapi hanya kepada Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Bapa di surga kepada mereka-mereka yang sakit. Kalau engkau sakit, arahkan kepada Tuhan. Dan kita berdoa, kalau engkau percaya Tuhan mampu hadir menyembuhkan engkau dan mengangkat segala penyakitmu, apapun itu, dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit yang mereka di Afrika keluar, dan oleh biru daripada Tuhan Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang sedang mengalami persoalan dalam hidup mereka. Kalau engkau orangnya, angkat tanganmu dan menyerahlah kepada Tuhan, dan kita berdoa. Terima kasih, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Orang yang datang kepadamu tidak akan kau kecewakan. Orang yang datang kepadamu engkau akan tolong. Kami percaya itu. Sama seperti engkau membebaskan
Sadrak, Mesak, Abednego dari persoalan dapur api, Engkau juga mampu menyelesaikan persoalan Daniel dari lubang singa, dan kemudian Yusuf dari segala persoalan-persoalan, dan karena Engkau mau terlibat. Dan itulah sebabnya Tuhan, kami mohon kepadamu, terlibatlah Engkau menolong anak-anak-Mu Bapa di surga, sehingga mereka ketergantungan kepadamu sungguh-sungguh. Mereka bersandar kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan mereka, bukan kepada kekayaan mereka, bukan kepada kehebatan mereka, tapi kepada Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu, buat kebaikan-Mu kepada mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya juga mau mengatakan kepada kita, biarlah kita mau tidur, kita jangan lupa berdoa, menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan di dalam dengan doa-doa kita. Dan juga saya mau katakan, jangan lupa terus berdoa untuk bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.